Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten lan sugeng dalu. Sugeng panggen malih para kadang kalian Gamblang Universal YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih dengan tema yang sama, bagaimana cara menyorek wayang untuk pemula. Jadi kali ini kita akan mencoba dengan bantuan pensil yang bertujuan untuk mempermudah kita di dalam menentukan bentuk sesuai dengan harapan. Yang paling utama adalah kita membayangkan dulu apa yang akan kita gambar dan kita tuangkan dengan pensil. Terus kita bisa mulai dengan mempertegasnya dengan menggunakan spidol. Di dalam sebuah karya tentu sangat banyak sekali tahapan-tahapan yang perlu kita pikirkan sebelum kita menggambar. Yang utama adalah sangat penting ini, jadi bagaimana kita membuat sebuah gagasan yang sekiranya akan menimbulkan sebuah efek baru dan itu akan menjadi sebuah karya yang menjadi identitas kita, bukan hanya sekedar meniru, nggih. Jadi kita punya acuan yaitu gerak atau wujud atau bentuk-bentuk dasar dari ornamen-ornamen klasik di Jawa, lalu kita kembangkan sesuai dengan imajinasi kita. Hari ini sedang menggambar perpaduan antara buto rambut geni sama muka harimau. Nah, tentu saja sebelum gambar kita tentu harus membayangkan dulu nanti kira-kira bagaimana hasilnya. Minimal itu. Setelah itu kita tahap awal yaitu dengan sket pensil. Lalu kita pertegas dengan menggunakan spidol. Yang tampil di layar ini adalah kita sedang membuat kumis. Bagaimana bentuk kumis yang sudah ada, lalu kita kembangkan sesuai dengan imajinasi kita. Di dalam berkarya tidak ada istilah salah atau benar, yang ada hanya luwes dan tidak luwes, penak dan tidak penak. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi saya ingin menghimbau kepada adik-adik para generasi penyorek supaya di dalam berkarya jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk membuat kreasi, karena bagaimanapun itu merupakan hasil daya cipta, di mana setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan takut-takut untuk mengembangkan apa yang ada di pikiran dan dituangkan menjadi sebuah karya. Begitu. Jadi yang paling utama punya gagasan, tuangkan. Punya gagasan, tuangkan, dan seterusnya. Karena semakin banyak kita pengalaman dalam menggores, maka akan semakin tajam dan semakin kompak pikiran dan tangan kita. Itu yang utama. Terus yang nomor 2 adalah bagaimana cara kita untuk selalu mengevaluasi dari berbagai kesalahan atau ketidakluasan yang ada, sehingga akhirnya akan bisa kita sempurnakan dan kita sempurnakan secara berkala atau terus-menerus. Jadi intinya di dalam menggambar itu tidak ada istilah sulit sebenarnya, asal kita rajin berlatih. Jadi untuk yang harus kita jaga, yang utama adalah semangat kita untuk terus berlatih. Bagaimanapun hasil yang Anda capai, hasil yang Anda perjuangkan adalah mencitrakan hasil karya Anda yang nantinya itu merupakan
akan menjadi identitas Anda. Jadi di dalam sebuah karya, saya hanya sedikit menghimbau, jangan hanya puas dengan karya yang sudah ada, karena Tuhan memberikan kelebihan pada kita. Masing-masing setiap orang tidak sama, dan tergantung Anda di dalam mengeksplor atau mencari sebuah perbedaan dari karya yang sudah ada. Anda punya gagasan, Anda tuangkan, dan nanti itu yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah identitas Anda sendiri. Jadi sekali lagi, jangan takut-takut dan jangan lupa untuk selalu mengevaluasi dari apa yang sudah Anda lakukan. Jadi kalau sistem saya dalam belajar itu, jadi begitu kita selesai berkarya, terus kita menjadi orang lain sejenak, kita amati karya kita tahu kelemahannya di sini, oh di sini ini kurang enak, kita betulkan lagi. Wah, di sini sudah pas ini. Wah, ini harusnya begini. Wah, ini tadi. Wah, kalau begini mungkin bagus. Nah, itu yang akan menjadikan Anda semakin tajam, semakin berinovasi, semakin punya ide-ide baru. Jadi intinya di dalam karya yang penting adalah semangat, ya. Jadi satu hal yang harus selalu Anda jaga adalah semangat. Bagaimana supaya semangat itu bisa terus berkobar untuk melahirkan sebuah karya-karya baru yang bisa akhirnya dinikmati oleh semua orang. Nah, dan pesan dari saya, jangan takut berbeda, karena di dalam berkarya justru perbedaan itu yang akan menjadikan khasanah seni budaya di Indonesia, terutama di dalam olah corek menyorek wayang, desain mendesain wayang akan semakin semarak untuk perkembangan seni wayang Indonesia. Karena apa? Selain melestarikan, kita juga punya tugas berat, yaitu mengembangkan sesuai dengan perkembangan yang ada, sesuai dengan zaman sekarang ini seperti apa. Kita harus makin jeli, makin teliti, dan bisa menentukan karya yang mana yang enak untuk disajikan dan tidak. Demikian. Semoga bagi yang berkenan boleh subscribe. Mungkin kita bisa berbagi ilmu. Ini sekedar tips menggambar untuk pemula, bukan yang untuk yang sudah profesional tentu ya. Jadi semoga selamat berkarya, jangan takut-takut. Nah, itu singo rambut geni sudah mulai jadi. Jadi ini kita tunjukkan saja bagaimana metode sederhana di dalam membuat bentuk-bentuk baru tanpa meninggalkan unsur-unsur yang lama. Seperti isen-isen, di situ ada sembulian juga, di situ jamang yang berbentuk seperti itu ya. Nah, ini kita sudah ulat-ulat untuk memperkuat karakter di wajah ya. Jadi ini adalah wujud singa berkepala berambut api. Dan saya yakin Anda pasti lebih punya ide yang lebih gila lagi, dan Anda harus mencobanya. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, terus berkembang demi kemajuan seni budaya Nusantara. Demikian sedikit dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kedamaian di masa yang lumayan sulit seperti sekarang. Intinya kita diberikan kesehatan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian salam dari saya, Ki Gamblang Carito. Salam mesra untuk Anda semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.